Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan na'imin alladzi ja'alana min turab wa ja'alana khalifatan fil ard lina'mur fiha wa la nufsidu biha abada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang dirahmati Allah, salah satu tujuan ibadah yang disepakati ulama adalah taqarrub ilallah. Artinya ibadah yang kita lakukan itu harus bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Dengan kata lain, ibadah yang kita lakukan itu menambah kuatnya rasa dekat kita kepada Allah, menambah akrabnya hubungan kita kepada Allah. Bagaimana supaya ibadah Ramadan ini menghasilkan taqarrub, menghasilkan hubungan yang dekat, kedekatan yang akrab, sangat dekat kepada Allah? Maka tentu saja kita harus, yang pertama memang ulama mengatakan kita harus mengenali dulu siapa Allah itu. Sebab semuanya berawal dari kenal. Kalau kita bersahabat atau ingin dekat dengan seseorang, maka kita harus kenal dulu dengan dia. Setelah kita kenal, baru kita mendekat dengan dia. Tapi kalau kita sendiri tidak kenal, bagaimana mungkin kita mendekati sesuatu yang kita sendiri tidak mengenalinya, dan kita menjadi bingung. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah. Oleh karena itulah, ketika Ibnu Abbas dan Syekh Abdul Qadir Jalani membaca ayat wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, liya'budun, maka salah satu tafsir Ibnu Abbas dan Syekh Abdul Qadir Jalani mengatakan yang dimaksud dengan liya'budun di situ adalah liya'rifun, kamu kenal. Kenapa? Karena kalau kita tidak kenal, bagaimana kita mengibadahi sesuatu yang kita sendiri nggak tahu? Ini ibarat orang kantor pos ngirim surat, tapi nggak tahu dia alamatnya kemana. Apakah alamat itu, surat itu sampai ke alamat? Nggak jelas. Begitu juga ibadah kita. Maka jangan heran kalau kita tidak mengenali Allah, tidak tahu cara ibadah dengan baik, tidak tahu cara beribadah dengan qalbu, melibatkan ruh kita, melibatkan hati kita. Nanti akan berakibat walaupun 10 tahun kita beribadah, kita tidak akan merasa dekat dengan Allah. Ibadah yang kita lakukan itu tidak akan bisa memunculkan rasa dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang dirahmati Allah. Maka dari itulah kalau kita mau beribadah, memang yang paling utama harus kita melibatkan qalbu. Ciri-ciri qalbu itu punya rasa dekat kepada Allah. Allah berfirman misalnya, orang yang punya rasa dekat kepada Allah itu hati mereka hidup, ciri-cirinya idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Ya. Ini yang pertama.
Apakah ketika disebut nama Allah hati kita gemetar? Kalau belum gemetar berarti hati kita belum hidup. Kalau belum gemetar berarti cara kita menyebut Allah tidak melibatkan hati, atau hati kita masih kotor. Banyak kemungkinan-kemungkinan lain. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, orang yang hidup hatinya, yang mendekati Allah lewat qalbunya, kadang-kadang mereka juga akan menangis. Wa idza sami'u ma unzila ila rasul tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma 'arafu minal haqq. Ini ciri yang kedua. Apabila diperdengarkan ayat-ayat Allah kepada Rasul, tara a'yunahum, kamu melihat mata-mata mereka tafidu minad dam'i, mereka meneteskan air mata dengan kerinduan yang ada di hati mereka kepada Allah, mimma arafu minal haq, karena mereka mengenali Allah, betapa indahnya kalam Allah, betapa mulianya Allah ketika berkalam-kalam, berapa nikmatnya mendengar kalam-kalam Allah. Arafu minal haq, mereka mengerti, mereka mengenali, mereka ma'rifat sang maha hak itu. Mereka bisa memandang yang hak itu dengan mata hati mereka. Yaquluna rabbana amanna, sehingga mereka mengatakan, ya Tuhan kami beriman kepadamu. Faktubna ma'asyahidin, catatlah kami bahagian dari orang-orang yang menjadi saksi atas ketuhanmu, syahid, syahadat. Ini yang kedua, ma'asyiral muslimin. Adapun yang ketiga, ciri-ciri orang yang hatinya hidup itu, bukan saja hatinya bergetar, bukan saja hatinya tersentuh sehingga meneteskan air mata, kadang-kadang juga ikut kulit kita bergetar, ya. Sebagaimana dikatakan Allah dalam ayat lain, Allahu nazzala ahsanal hadis kitaban mutasyabihan masani taksya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Ya, Allah yang menurunkan ayat-ayat yang mirip-mirip berulang-ulang, taksya'irru minhu, ya, bergetar karenanya julud, kulit-kulit alladzina yakhshawna rabbahum, kulit orang-orang yang merasa takut dengan Tuhannya, merasa takut dengan Allah, gemetar, kulit mereka pun ikut gemetar. Getaran hati yang di dalam hati itu akan mengalir kepada getaran kulit. Kadang kita merinding karena takutnya kepada Allah, karena kita merasa orang yang berdosa, ya, malunya kita kepada Allah, tak mampu kita mentaatinya. Sementara berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita tak terhingga, tak sebanding dengan abdi kita, ibadah kita, rasa syukur kita. Tak layak rasanya kita masuk ke dalam surga, ada rasa takut. Nah, maka merinding atau bergetar kulit kita. Summa talinu juludul wa qulubuhum ila zikrillah. Juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Kemudian akan talin, akan terasa hati mereka itu terasa tenang, layyana, ya, terasa lembut, terasa tenang hati mereka. Hati mereka tenang, kulit mereka tenang ketika mereka berzikir mengingat Allah. Jadi kalau kita perhatikan ayat-ayat Allah ini, 3 ayat ini ada 4 cirinya. Yang pertama tadi hati bergetar, yang kedua ya meneteskan air mata, yang ketiga kulitnya bergetar, kadang-kadang juga tenang hati kita. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir ingat Allah hati menjadi tenang dan tentram. Jadi 4 inilah ciri-ciri cara ibadah yang pakai qalbu yang benar. Jadi kalau salah satu dari 4 ini tidak terasa saat kita ibadah, maka qalbunya tidak terlibat, berarti kurang benar. Kalau cara ibadahnya tidak benar, kurang benar, maka tidak akan muncul rasa dekat. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ketika hambaku bertanya tentang diriku, anni, tentang diriku, tentang zatku, fa inni qarib, katakanlah aku sangat dekat.
Ayat ini turun ketika seorang Badui bertanya, di dalam tafsir Ibnu Katsir disebut, bertanya orang Badui, "Ya Rasulullah, apakah Allah itu jauh sehingga kami harus berteriak-teriak, bersuara keras, memanggilnya, menyerunya, atau Allah itu dekat sehingga kami berbisik-bisik?" Maka turunlah ayat ini. Ya. Di dalam ilmu ma'rifah, Allah itu dekat baik zat, af'al maupun sifatnya, dekat dengan manusia. Muhitum bikulli syai, kedekatannya itu meliputi segala-galanya. Maka di dalam kitab tauhid Imam Thahawi, Matan Thahawiyah, kitab tauhid itu dijelaskan dengan gamblang. Allahu mustaghna 'anil arsy, Allah itu tidak butuh aras. Wa huwa muhitum bikulli syai, Allah itu meliputi segala-galanya. Wa huwa fawqa ibadihi, dan dia berada di atas segala hambanya. Dan tidak ada, dan dia melemahkan seluruh makhluknya untuk meliputi segala-galanya. Maksudnya apa? Tidak ada makhluk yang bisa meliputi segala-galanya kecuali Allah, kecuali Zat-Nya. Jadi kedekatan kita kepada Allah itu karena Allah meliputi segala-galanya. Ya, dia meliputi aras, meliputi kursi. Maka Nabi kalau ngomong, "Walladzi nafsi biyadi", demi jiwaku yang dalam genggamannya, demi ruhku jiwaku dalam genggamannya. Maksudnya apa? Demi jiwaku yang dalam liputannya. Jadi Allah meliputi. Itu tauhidnya orang ma'rifat. Maka Allah itu dekat. Kenapa? Karena dia liput segala sesuatu. Maka ketika Allah memberi perumpamaan kepada Zat-Nya, Allahu nurus samawati wal ard, Allah itu cahaya langit dan bumi. Coba perhatikan cahaya matahari. Apabila matahari memantulkan cahayanya, maka semuanya dia liputi, semuanya dia terangi. Maka perumpamaan Zat-Nya itu seperti perumpamaan cahaya itu. Dan akidah Thahawi mengatakan tidak ada makhluk yang bisa meliputi segala-galanya kecuali Allah. Karena itulah Allah itu laisa kamitslihi syai'. Dia tidak sama dengan makhluknya. Tidak ada yang menyamai kuasanya. Tidak ada makhluk yang bisa meliputi segala-galanya kecuali Zat-Nya. Ya. Nah, itulah Zat-Nya yang meliputi segala-galanya. Bahkan langit ini pun ini ditahan Zat-Nya antazula supaya tidak hilang. Maka langit walaupun gak ada tiangnya, tapi dia tahan langsung dengan Zat-Nya. Ilmu modern ada namanya fisika kuantum. Di balik ruang kosong ini ada sebuah energi yang sangat kuat yang bisa menghancurkan langit dan bumi. Nah, di balik ruang kosong ini ada energi yang sangat kuat, dan energi yang sangat kuat itu dalam liputan Zat-Nya. Zat-Nya yang bisa mengendalikan. Maka Zat-Nya yang menahan langit itu tidak runtuh. Itulah Allah. Ya. Kalau kita samakan Allah itu seperti sebagian orang mengatakan khuliqa Adam ala suratir Rahman. Adam itu diciptakan seperti bentuk Ar-Rahman. Ar-Rahman itu nama sifat, nama asma, bukan nama zat. Kalau nama zat itu Allah, Allahu nurus sama. Allah itu cahaya. Tapi kalau sifat Ar-Rahman, alal arsistawa, Ar-Rahman, khuliqa Adam ala suratur Rahman. Ada orang yang terjebak mengatakan Allah menciptakan Adam seperti menciptakan Adam seperti bentuk Rahman, bentuk dirinya Ar-Rahman, Allah yang Rahman. Sifat. Akibatnya apa? Mereka memahami secara tekstual. Allah itu seperti Nabi Adam, anak muda, rambutnya keriting, umurnya sekitar 30 tahun, tingginya 60 hasta. Kalau Allah itu seperti Nabi Adam, ngapain susah-susah Allah menampakkan Zat-Nya waktu kita sholat? Kalau dia seperti Nabi Adam, gampang sekali dia memperlihatkan Zat-Nya waktu kita sholat, dan kita tidak menebak-nebak. Apa susahnya kalau dia menampakkan dirinya, tajallikan dirinya kalau dia seperti Nabi Adam? Nah, inilah akidah Mujassimah, akidah yang menyamakan. Tauhid itu yang terakhir saya ingin katakan, ma'asyiral muslimin. Tauhid itu mengesakan Allah. Tatkala kita menyamakan Allah dengan sesuatu makhluknya, maka sesungguhnya kita telah syirik mensekutukannya. Yang dimaksud dengan esa, mentunggalkan Allah, Allah itu laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengannya.
Maka ketika kita menyerupakan Allah, zatnya, sifatnya, asma'nya, af'alnya serupa dengan makhluknya, maka kita telah memasuki pintu syirik. Ya. Maka yang dimaksud dengan mengesahkan Allah itu mentunggalkan. Gak ada yang seperti itu kecuali zatnya, kecuali dirinya. Gak ada yang meliputi segala-galanya kecuali zatnya. Gak ada yang bisa meliputi segalanya kecuali zatnya. Hanya dia yang seperti itu. Karena itulah dia disebut Esa. Karena itulah dia disebut Allahu Akbar, Maha Besar, lebih besar dari segalanya. Tapi ulama syariah sebagian mengatakan, Ustadz, yang meliputi segalanya itu ilmunya, bukan zatnya. Ilmunya sifatnya. Sifat itu tak terlepas dari zatnya. Kalau ilmunya itu sifatnya, zatnya itu kalau sifatnya lebih besar dari zatnya, secara akliyah itu keliru. Dan sifat itu melekat pada zat, dan sifat itu tidak boleh lebih besar dari zatnya. Maka Allah meliputi segala-galanya dalam ilmu ma'rifat, baik dari segi sifat, ilmunya maupun dari zatnya. Karena dia meliputi segala-galanya, maka dia mengetahui segala-galanya. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada daun yang gugur di tengah hutan yang gelap kelam kecuali dia memandangnya, dia mengetahuinya. Kenapa dia tahu? Karena dia liput mengetahui segala-galanya. Karena dia meliputi segala-galanya, maka dia mengetahui segala-galanya. Tidak ada benda di bawah laut yang gelap, di dasar laut yang kecil sekali bergerak kecuali dia melihatnya. Kenapa? Karena dia liput. Dan yang mengatakan itu liput adalah Allah sendiri. Wallahu muhitum bikulli syai', wallahu muhitum bikulli syai'in ilma, wallahu muhitum bil kafirin. Begitu juga akidah Thahawiyah, akidah salaf yang ahli ma'rifat. Kalau kita lihat akidahnya itu sepertinya beliau memang ma'rifatullah, mengenali Allah Subhanahu wa taala. Maka mencari zatnya gak perlu kita melihat ke langit, gak perlu. Zatnya itu meliputi segala-galanya. Pandang saja hati kita. Di balik hati kita itu kami akan memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan kami di ufuk, wa fi anfusikum, dan di dalam jiwamu, nafsmu. Hatta yatabayyana lahum, sampai kamu melihat Allah itu annahul haq, sampai jelas nyata bahwa al-haq itu Allah itu benar-benar nyata adanya. Maka menemui Allah itu, temuilah ruhmu, temuilah hatimu, temuilah rasamu. Pandang dia di balik rasa, di balik mata hati, di balik rasa yang kau rasakan. Dialah pencipta rasanya. Ada dia yang tidak berbentuk, tidak berupa, tidak berwarna. Karena dia laisa kamitslihi syai'. Dia tidak bertempat. Karena yang bertempat akan mengalami perubahan, akan menjadi makhluk, dan dia bukan makhluk, tapi dialah yang menciptakan tempat. Ana makan walaisa fi makan, kata seorang ahli ma'rifat, atau mengatakan ini ilham. Saya itu seperti tempat, tetapi bukan tempat yang kamu tempati. Artinya seluruh makhluk ini bertempat dalam zatnya. Seluruh makhluk ini diliputi zatnya. Tidak ada yang bebas dari liputan zatnya. Dan semuanya dalam kendalinya, dalam pengawasannya. Fa innaka bi a'yunina, sesungguhnya kami memperhatikan engkau terus-menerus Muhammad. Nah, inilah Allah ma'rifat zat yang bisa saya sampaikan mensederhanakan berdasarkan Al-Quran, hadis, dan pendapat ulama salaf, khususnya akidah Thahawiyah. Mudah-mudahan dengan pengantar ini kita bisa melibatkan hati dan ruh kita beribadah, sehingga nanti kita akan merasakan setelah Ramadan ini ternyata Allah itu benar-benar dekat. Taqarrub ilallah. Fungsi ibadah itu adalah merasa dekat dengan Allah. Jangan sampai 10 tahun, 20 tahun ibadah, terasa dekat sama Allah pun gak muncul. Itu pertanda ibadahnya gak benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.